Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Galatia 1 ayat yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan supaya hari ini kami dapat menghirup udara segar. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Bantu kami supaya kami dapat memahami bahwa Engkaulah yang melepaskan kami daripada segala kesusahan dan juga dosa. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas dan taranya dari Allah Bapa kita yang di sorga dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita. Haruslah pula menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes yang diberi wahyu menatap tinggi, dalam, dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap bangsa manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi pujaan dan mengundang dunia supaya menatapnya. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia dengan pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban grafirat Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana melalui hubungan dengan Kristus, mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. Kasih yang demikian tidak ada bandingannya. Menjadi anak-anak Raja Surga, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu direnungkan. Kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Semakin kita mempelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan melebihi kasih seorang ibu kepada anak-anaknya yang tersesat. Kebahagiaan sejati halaman 15 dan 16. Yesus menunggu untuk mengangkat engkau menjadi anggota keluarganya. Kekuatannya akan menolong kelemahanmu. Ia akan menuntun engkau langkah demi langkah. Ulurkanlah tanganmu kepadanya dan biarlah ia yang menuntunmu. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 67. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya supaya kita dapat selamat. Kenapa Yesus menyerahkan dirinya? Oleh karena kita manusia berdosa. Supaya kita selamat daripada dosa, maka harus ada korban
yang menanggung akibat daripada dosa itu, yaitu kematian. Itulah betapa baiknya Tuhan kita. Dia korbankan dirinya supaya kita dapat selamat. Dan inilah yang harus kita selalu pahami dan selalu pikirkan, renungkan setiap saat bahwa Tuhan telah mengaruniakan anaknya supaya menebus kita daripada dosa. Kita harus selalu melihat bagaimana baiknya Tuhan menatap salib Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana korban grafirat daripada Yesus Kristus ini, kita diubah dengan kematian Yesus Kristus yang seharusnya kita adalah anak-anak Adam, dalam artian kita harus mendapatkan kematian kekal oleh karena kita mengikuti dosa yang juga dilakukan Adam, tetapi kita dapat diubah menjadi anak-anak Allah. Kita dapat menerima kehidupan kekal. Tuhan mau supaya kita dapat disebut anak-anak Allah dengan cara kita menuruti perintahnya. Tuhan juga telah memberikan kepada kita kasih-Nya, sehingga Dia janjikan bahwa kita akan diberikan kehidupan yang kekal itu. Dan pada saat kita melihat, merenungkan selalu bagaimana sifat dan karakter daripada Tuhan melalui salib itu, maka kita akan lihat di situ juga bahwa Dia memiliki kasih yang sangat penuh bagi kita. Dia memberikan kepada kita kelembutan, kemurahan, dan pengampunan kepada kita. Dan di antara itu pula Dia memberikan keadilan pula. Apabila kita menuruti Yesus Kristus, mengikutinya, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Lebih daripada seorang ibu, lebih daripada seorang ayah, betapa besarnya kasih Bapa Tuhan kita. Dan pada saat ini, marilah kita selalu setiap waktu memikirkan dan mengikuti langkah kaki daripada Yesus Kristus, menuruti sifat dan karakternya yang kasih. Dan kita harus selalu meminta tolong kepadanya supaya kita pun diubah menjadi pribadi yang baru, di mana kita dapat menuruti perintahnya. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami merasa sukacita oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami kelepasan daripada dosa dengan matinya Engkau di kayu salib. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dan selalu dapat memikirkan betapa baiknya Engkau dan juga melakukan bagaimana sifat dan karakter-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.